Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Boleh di komen ya kalau sudah dengar suara saya, kita tes dulu audionya apakah sudah aman atau belum. Kita cek-cek dulu audionya apakah sudah aman atau belum. Kalau bisa dengar silakan komen. Selamat malam teman-teman yang udah join. Dari mana aja nih? Wah, ada Kak Dea ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dea sehat? Wah, langsung ada yang nanya ya. Kak mau nanya, kalau nikah masih ada luka masalah, gimana, lanjut nikah atau tunda sembuh dulu? Diusahain buat sembuh dulu ya, karena nikah itu bukan jadi obat masalahnya yang tadi itu. Jadi dikelarin dulu saja, diusahakan seperti itu. Coba digali terlebih dulu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata sebelum nikah bisa diselesain, ya selesaiin dulu aja. Gitu. Ada Kak Maya dari Depok, Kak Dede dari Saudi. Masya Allah. Di Saudi jam berapa Kak Dede? Langsung dari Saudi loh, jauh sekali ya. Nah, semoga yang nonton bisa umroh, bisa haji, amin. Oke, kayaknya udah kedengeran ya. Langsung saja tanpa lama-lama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, menyapa teman-teman semua dari manapun berada se-Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri ya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala aktivitasnya hari ini. Dimanapun asalnya, dimanapun tinggalnya, semoga kita bisa terkoneksi ya, menjadi saudara yang saling menasehati dalam kebaikan, insya Allah seperti itu. Dan malam hari ini seperti biasa, agenda Ta'aruf Wal Indonesia per pekannya ya. Jadi kami setiap pekannya itu coba untuk ikhtiar mendawamkan ya secara konsisten untuk bisa live setiap pekannya dengan tema ataupun topik seputar ta'aruf dan pernikahan. Nah, biasanya kita juga ngangkat tema-tema yang memang masih menjadi perbincangan yang hangat di waktu itu, ataupun memang yang menjadi kebutuhan umat menurut kami setelah melihat beberapa fenomena dari kondisi kolom komentar konten kita gitu ya, terus berita yang lagi rame gitu. Nah, harapannya dengan narasumber yang kami hadirkan ya, ada dari kalangan ustadz, kemudian juga ada expert di bidang masing-masing, ada juga para influencer, dan juga ada teman-teman yang memang sudah berpengalaman menjalankan ta'aruf gitu, baik di Ta'aruf Wal Indonesia maupun yang bukan gitu. Nah, harapannya nanti dari itu semua bisa memberikan kita pengetahuan dan juga pemahaman yang tepat gitu, dan informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin nanti sempat ya, sekarang atau nanti atau pekan depan misalnya, punya ide kayaknya, wah kayaknya seru nih bahas ini Mas Zaki. Wah, boleh banget buat saran ya. Bisa kirim ke DM, bisa tulis di kolom komentar gitu. Sehingga nanti kita coba untuk hadirkan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya referensi narasumber juga boleh ya di mention gitu, biar nanti bisa noleh ke sini. Nah, semoga kita bisa ajak ngobrol bareng-bareng seperti itu. Dan insya Allah bersama saya Zikri Zaki selaku host malam hari ini, kita akan ngobrol bareng Ustadz Yopi Al-Ghifari. Beliau ini merupakan CEO dari Ta'aruf Wal Indonesia sekaligus founder dari Ta'aruf Wal Indonesia, yang membahas topik yang cukup hangat, yang saya rasa ini menjadi hal yang bergejolak di pikiran setiap orang ketika akan memutuskan mencari calon pasangan, yaitu apa? Calon yang setara. Nah, kita sering ya dapat, kalau cari calon yang setara, sekufu gitu. Biar apa? Biar minim konflik, biar banyak samanya gitu. Nah, tapi kita dilematis nih ya. Wajar dong kalau misalnya orang
pengen dapat calon ataupun dapat pasangan yang lebih dari diri kita, ya nggak sih? Gimana? Menurut teman-teman boleh komen. Wajar nggak sih kalau kita pengen dapat calon yang lebih baik itu kualitasnya ya, fisiknya mungkin ataupun capaian-capaiannya lebih dari kita. Pengen nggak? Ya. Nah, umumnya orang pengen gitu. Tapi kadang kita malah justru insecure gitu ya. Aduh, tapi ini gimana? Aku mah apa tuh? Hanya wortel misalnya. Nah, ataupun kadang kita ngerasa kayaknya saya mending cari yang di bawahnya saya gitu ya. Nah, itu kan kata Kak Lukman jatuhnya malah tahu diri akan minder. Nah, kalau yang minder gini biasanya malah coba saya cari yang di bawahnya saya gitu. Biar saya bisa lebih menonjol, biar bisa lebih mengayomi gitu ya. Nah, tapi nanti seiring berjalannya waktu, bingung, trust isu lagi. Duh, ini calon saya bisa diandelin nggak ya? Gitu. Nah, ini jadi dilematis nih. Sebenarnya setara itu gimana? Nah, kita akan bahas langsung bagaimana yang dimaksud dengan kesetaraan itu, apa sih yang bisa ditolerir dan apa yang enggak. Kemudian juga teman-teman nanti boleh buat interaksi langsung, tanya langsung dengan narasumber kita. Dan insya Allah beliau juga sudah hadir di sini. Nah, kita coba untuk konekkan bersama. Bismillah. Silakan teman-teman, siapkan fokus untuk menyimak. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan yang sesuai dengan tema atau pertanyaan pendek, boleh diajukan di kolom question ya. Di bawah itu ada question marks-nya. Nah, nanti kita akan coba bacakan. Assalamualaikum, selamat malam, Ustaz Yopi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Antum Alhamdulillah. gimana, Mas? Alhamdulillah, rindu sih. Biasanya minimal banget seminggu sekali ya nongkrong bareng gitu sama Ustadz Yopi ya. Dapat pencerahan, terus bahas isu-isu terkini. Sekarang jauh Jadi agak kurang ini temen nongkrong saya. Alhamdulillah. Sehat semua Ustadz di sana? Alhamdulillah sehat. Semua keluarga, semua. Alhamdulillah. Masya Allah nih Ustadz, sudah hampir 70 orang ya. Udah 60 orang lebih ini yang akan menyimak dan tema kita malam hari ini yang ngeri-ngeri sedap Ustadz. Tema yang menjadi kebingungan banyak orang gitu. Namun sebelum kita menuju ke materinya ya, kayaknya juga banyak nih saya ngelihat ada teman-teman yang nickname-nya masih belum familiar saya baca gitu. Nah, pasti belum kenal nih Ustadz Jopi itu siapa sih gitu. Mungkin boleh karena kita platform ta'aruf ya, Ustadz Jopi boleh ta'aruf dulu nih. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fa'alna bima 'allamtana wa lam yanfa'una biha wa zidna 'ilmana wa lahum ati nufusana taqwa wa zakiyah anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, perkenalkan teman-teman saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini saya kebiasaan Kak. Pembukaannya saya pembukaan pengajian. Ya, perkenalkan nama saya Yuki Al-Kifari. Saya bantu di tim Ta'aruf Online Indonesia. Biasa ini sedang menulis buku, mudah-mudahan segera terbit. Nanti kalau sudah terbit bisa dibeli. Siapa lagi ya, Mas Aki? Ya, saya biasa mengkonsultasi persoalan pernikahan. Sudah belasan tahun mungkin saya bidangi perusahaan itu. Tapi bukan berarti saya orang terbaik dalam urusan ini, tidak. Saya juga orang yang sedang berusaha, sama saja ujiannya juga ada. Jadi kita saling bernasihat di sini malam ini, bukan sebagai orang yang sudah paling baik ya. Bukan bagian dari yang paling sudah sempurna, tidak. Tapi ya barangkali ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan yang mungkin ya barangkali kita belum tahu satu sama lain sehingga bisa saling memberikan pengetahuan. Dan mudah-mudahan itu menjadi manfaat dan jariah untuk kita semua. Nah itu ya sekedar dari saya. Oh ya sama saya itu sekarang sama teman-teman sedang mengembangkan Ta'aruf Online untuk membuat program crowdfunding. Jadi kalau teman-teman di sini mau terlibat langsung ya untuk mendapatkan pahala jariah berupa menjodohkan orang, nanti kita akan buat satu program yang resmi ya. Jadi
tidak tipu-tipu, insya Allah amanah, dan kita akan buat itu benar-benar membuat bagaimana platform ini bisa dikenal untuk di seluruh dunia. Jadi target kita, cita-cita kita, ta'aruf online ini diterima oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Islam tidak hanya ada di Indonesia ya. Nah itu kita butuh support teman-teman semua. Nah nanti dalam bentuk seperti apa dan bagaimana, insya Allah nanti akan ada campaign-nya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut meramaikan. Itu dari saya, terima kasih. Kembali ke Mas Zaki. Oke ya, itu sekilas tentang sosok Ustadz Yobi Al-Ghifari. Beliau ini memang CEO sekaligus founder dari Ta'aruf Indonesia ya. Dan tadi kabar baiknya teman-teman semua, memang kita butuh banyak bantuan dari teman-teman semua ya. Karena ini bukan hanya, Ta'aruf itu bukan punya Ta'aruf online gitu ya. Ta'aruf itu punya kaum muslimin semuanya di dunia. Agar bisa menikmati gimana sih alur ta'aruf itu, manfaatnya gimana, dan juga setiap orang bisa mengakses ta'aruf secara syar'i. Jadi buat teman-teman yang baru belajar ya, kalau dengar ta'aruf biasanya langsung minder, ngerasa aduh aku mah apa tuh, baru hijrah kemarin itu. Di sini mah enggak ada gitu-gitu insya Allah. Karena semuanya sama, yang penting niatnya serius mau belajar, kita temenin insya Allah gitu ya. Yang penting teman-teman serius, niatnya lurus gitu. Insya Allah, Allah juga pasti kasih banyak jalan pengetahuan baru yang nanti teman-teman butuhkan. Oke ya, gak sabar, siap? Kita mulai. Boleh ketik di kolom komentar, siap? Oke, baik. Ustadz Yopi, Ya, ya belakangan ini banyak teman-teman itu yang menanyakan seputar kriteria calon pasangan, khususnya dengan konsep kesetaraan gitu. Nah, banyak orang kan ngerasa kayak kalau aku mau cari calon gitu ya, ya, wajar dong kalau pengennya yang lebih bagus dari diri kita, ya nggak sih? ya, Ya dong, gitu kan. Pasti ya. pengennya gitu. Tapi sisi lain itu tambah insecure gitu loh. Tapi gimana ya gitu. Aku kan di bawah dia kayak gak pede, akhirnya ngerasa hina gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya wajar nggak sih kita itu pengen punya calon di atas rata-rata kualitas kita gitu? Ya baik. Eh, jadi begini Mas Zaki ya, harus harus saya tekankan dulu di awal. Ini banyak mungkin ada yang salah persepsi atau salah pemahaman tentang persoalan setara atau sekufu dalam agama kita. Jadi sebetulnya secara literally, secara uh, literasi maupun bacaan ya yang saya dapatkan sejauh ini, uh, sebagian besar ulama itu ternyata secara mutlak tidak menjadikan sekufu sebagai syarat sah. Jadi sekufu itu bukan syarat untuk menikah. Ya. Ya, hanya pada sebagian golongan ulama Hanafi dan beberapa di antaranya juga ya itu yang kemudian menjadikan sekufu itu penting. Tapi mayoritas ulama seperti Imam Al-Thawri, Hasan Al-Basri, Al-Kharqi itu tidak menjadikan sekufu sebagai syarat pernikahan. Jadi ini harus digarisbawahi dulu bahwa sekufu itu bukan syarat pernikahan atau setara itu bukan syarat pernikahan. Dan nanti kita akan bahas definisi setara yang dimaksud gitu ya, yang tepat seperti apa. Nah, uh, sebab kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menjelaskan dalam surat Al-Hujurat kan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada yang selain itu. Jadi tidak ada yang selain ukurannya selain ketakwaan itu. Dan itu langsung yang memberi standar Allah. Ya. Makanya kenapa dulu para sahabat itu ya itu berlombanya mencari itu orang yang bertakwa, solih. Ya, solih ya. Solih itu tidak hanya di media sosial ya, tidak hanya di status, tapi benar-benar teramalkan. Gitu ya. Dia konsisten, istiqomah. Dan dia orang orang solih. Nah, dulu kriteria itu dijadikan poros utama karena Allah yang mengatakan sendiri, inna akramakum innallahi atqakum. Ya orang paling manusia paling mulia di sisi Allah itu yang paling bagus ketakwaan. Jadi kalau ada orang calon pasangan kita itu punya ketakwaan yang sudah terbukti ya, genuine sudah terbukti, maka orang ini punya kemungkinan itu punya posisi penting di sisi Allah. Nah, maksudnya apa posisi penting? Misalnya ya perkara kehidupannya yang berkah. Jadi perkara umur, kemudian perkara doa, ya, kemudian perkara bagaimana dia nanti mendidik pasangannya. Itu ada keberkahan di situ. Kenapa? Karena dia memiliki posisi penting di sisi Allah Ta'ala. Nah ini hari ini sering diabaikan. Karena pakainya tolak ukur yang lain. Tolak ukur yang masyarakat sekarang sering bikin orang minder ya.
Artinya sulit mengejar gitu. Padahal kan lucu ya. Jadi yang dijadikan patokan justru malah persoalan takdir. Bukan persoalan yang bisa diusahakan. Ya contoh gini, kaya miskin itu kan takdir Mas Eki. Kaya miskin itu takdir, bukan persoalan ikhtiar, bukan persoalan apa namanya yang bisa diusahakan oleh manusia. Artinya maksud tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ada orang yang sebelum usia 30 tahun sudah kaya. Ya. Bukan berarti yang tidak kaya itu tidak berusaha. Ya, makanya kan nanti yang diperhatikan kalimat saya ini jangan disalah artikan kalau usaha tidak akan mengubah nasib takdir tadi, bukan, tapi uh, usaha itu untuk menunjukkan kualitas kita. Makanya orientasinya bukan pada hasil, tapi pada bagaimana orang ini berproses, menikmati prosesnya. Nah, proses apa yang dia lakukan? Ada orang yang sebelum umur 30 tahun masih tetap berkekurangan secara material, tapi pengalaman hidupnya sangat kaya, rich. Ya. Nah, jadi dia tinggal menunggu saja, menunggu nasib baiknya. Yang sayangnya itu kita tidak pernah tahu, ya, tidak pernah tahu. Yang saya selalu cerita lah, kalau saya mencontohkan analogi diri saya sendiri, bagaimana dulu sebelum menikah kan tidak punya duit. Ya siapa yang tahu 10 tahun atau 20 tahun setelahnya seperti sekarang kan tidak ada yang tahu. Nah, itu yang harus bisa dibaca sebetulnya oleh para akhwat ya, para perempuan adalah jangan melihat laki-laki itu hari ini, tapi coba lihat laki-laki itu 10 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau melihat pasangan itu ya, calon pasangan itu lihat potensi dia 10 tahun ke depan akan jadi apa. Nah, cara tahu 10 tahun ke depan akan jadi apa itu melihat dari potensinya seperti apa hari ini. Nah, hari ini misalnya potensi dia itu hari ini seperti apa, misalnya contoh aktivitasnya. Dia hari ini disibukkan oleh apa? 24 jam waktunya itu kemana? Nah, itu penting kita untuk tahu. Cara tahunya kita tracking bisa lewat teman-temannya, orang tuanya, saudara kandungnya, ya, teman pamannya atau bibi-bibinya. Itu kita bisa tanya, apa saja yang dia lakukan, ya, kesehariannya seperti apa. Itu bisa kita mengetahui apa yang menjadi kesibukan dia, sehingga dia akan terbentuk di 10 tahun yang akan datang. Nah, kebanyakan kita itu kan melihatnya hari ini. Oh, hari ini dia kaya. Jangan salah. Hari ini kaya, besok bisa tidak kaya. Yang hari ini miskin, besok bisa tidak miskin. Nah, itu yang harus diperhatikannya. Itu harus diperhatikan. Sama saja, laki-laki juga melihat perempuan hari ini cantik, besok bisa tidak cantik. Iya kan? Loh, perempuan tuh secantik apapun, kalau sudah punya anak, harus diakui. Bukan berarti tidak menarik, tapi tetap saja value-nya berkurang daripada yang tidak punya anak. Padahal tetap cantik, tetap cantik. Ya. Nah, disinilah nanti kita memahami persoalan rasa syukur tadi. Nah, karena ketidaksetaraan inilah atau berbedanya manusia secara Allah menciptakan mereka berbeda-beda, ya, walau fadlul ba'dukum ala ba'di fi rizqun, ya. Jadi Allah membedakan melebihkan sebagian kalian atas sebagian kalian yang lain dalam perkara rezeki, ya. Jadi ini Allah sampaikan dalam surat An-Nahl. Allah katakan bahwa Allah menciptakan sebagian itu lebih dari yang lain. Artinya berarti bukan setara ini tidak pernah masuk. Ya, ini yang harus dipahami dulu. Setara itu, tapi setara yang dimaksud nanti ada definisinya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu di awal. Jadi kalau ada orang menginginkan kriteria lebih dari di atas dirinya, itu manusiawi, wajar. Selalu dong, kita pengen dapat sesuatu yang lebih baik, pasti. Pertanyaannya, lebih itu dari sisi apa? Nah, itu yang harusnya kita tanyakan. Lebih baik itu dari sisi yang mana? Itu yang harus ditanyakan. Bukan lebih baik saja, tapi lebih baik dalam sisi apa? Nah, itu yang jadi pilihan nanti. Itu pilihan kita. Nah, nanti kita akan bantu coba untuk mapping. Kalau alam. Oke, baik ya. Berarti untuk keinginan mempunyai calon pasangan yang lebih baik dari kita ya, dalam kategori tertentu gitu, dalam indikator tertentu itu manusiawi ya, boleh ya. Jadi buat Ya, teman-teman yang memang ngerasa begitu, nggak usah ngerasa bersalah gitu, karena ya, memang ya itu fitrahnya gitu, dorongannya seperti itu ya, Ustaz ya. betul. Oke. Nah, lantas Ustaz, gini kan, eh ketika kita pengennya lebih baik gitu ya. Tadi juga ada yang langsung komen tuh, langsung relate gitu sesuai dengan yang saya prediksi. Kadang kan kita insecure ya. Nah, akhirnya kita putar balik nih.
kayaknya kau mending cari yang di bawah saya ya, apalagi laki-laki ya, biasanya gitu. Biar apa? Biar lebih pede, biar bisa lebih mengayomi gitu kan, Ustaz. Hmm. Kalau di atasnya kan ngerasanya gitu ya. Nah, Ya. tapi sebenarnya kalau buat cari pasangan dengan berpikir seperti itu, maksudnya aku carinya yang di bawah aku aja gitu. Nah, itu kiranya itu gimana ya? Boleh nggak sih kalau punya pikiran begitu juga? Itu. Di bawah itu umur atau apa? Nah, itu kualitasnya gitu. Oh, kualitas. Ya. Kalau di atas saya Ya. saya insecure gitu, Oh, mana mending di bawah saya oh, aja gitu kan. oke. Ya, pertanyaannya kembali ke ditanyakan ke diri sendiri dulu. Pertama ini, saya selalu bilang ya ke teman-teman yang saya eh, biasa coaching ya, yang mau nikah itu bisa yang offline, tentu saja yang biasa sehari-hari bersama saya itu selalu saya tanya persoalan yang paling sederhana dulu. Kamu itu mau menikah, kebutuhanmu itu apa? Jadi kamu harus mengenali dirimu dulu. Pertama, kenali kamu itu seperti apa yang menjadi kebutuhan kamu, ya. Kemudian, nah itu nanti ada di buku saya tentang mempersiapkan pernikahan. The Fundamental of Nikah. Itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan sebelum kamu itu jatuh cinta ke seseorang atau memutuskan untuk menikah. Karena gini ya, kebanyakan orang menikah itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia belum bisa menjawab pertanyaan tentang siapa dirinya dan apa kebutuhannya. Sehingga akhirnya yang dia cari adalah hal-hal yang sifatnya temporary. Contohnya misalnya fisik, misalnya materi. Fisik dan materi ini perkara temporary, perkara yang sebentar. Ya, yang dimana tadi saya katakan bahwa persoalan unsur kaya dan kondisional tadi adalah persoalan takdir. Yang manusia itu nggak bisa ngatur, nggak bisa. Loh, kalau seandainya manusia itu bisa ngatur itu, seharusnya setiap orang bekerja keras kaya. Ternyata nggak, beda. Nggak semua orang yang kerja keras itu kaya. Apakah orang yang tidak kaya itu orang malas? Belum tentu. Ada orang malas kaya, ya. Ada. Jadi perkaranya ada pertanyaannya sedang selesaikan dulu pertanyaan tentang diri sendiri. Kamu itu seperti apa? Misalnya, contoh mendefinisikan dirimu sendiri. Kamu itu suka kalau seperti diperlakukan seperti apa? Kamu itu tidak suka kalau diperlakukan seperti apa? Apa yang kamu cari dari seorang pasangan? Ya kan? Terus kondisimu hari ini itu akan lebih pas dengan kondisi pasangan yang seperti apa? Nah, itu akan bisa ketemu. Kalau kamu sudah bisa menjawab itu, kamu tuh gampang cari yang setara tadi. Sehingga tidak akan terlalu tinggi dan tidak akan terlalu rendah. Jadi kalau ada pernyataan, saya lebih baik cari yang rendah saja, itu dia tuh berarti belum selesai dengan dirinya. Dia belum bisa menjawab pertanyaan dengan dirinya. Kalau dia mengatakan saya mau cari yang lebih bawah, pertanyaannya, memangnya kamu setinggi apa? Kalau kamu ngerasa tinggi, kenapa nggak cari yang tinggi juga? Artinya, dia tidak pernah menemukan level balancing-nya. Kalau nggak terlalu bawah, terlalu atas. Nah, dia harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu dulu. Itu basic. Seorang mau nikah harus bisa selalu selesai dengan dirinya dulu. Jangan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ya berarti dia belum kenal kebutuhannya kan. Contoh nih, waktu saya nikah, eh, saya itu masih mahasiswa semester akhir, nggak punya duit. Kalau kira-kira saya menikah dengan perempuan yang cara berpikirnya tentang duit, ya apa duit, kebutuhan ini itu agak rewel dalam tanda kutip, maka sudah bisa dipastikan selama menikah itu saya tidak akan tenang. Maka kemudian saya carilah kemudian eh, perempuan yang kemudian bisa menjawab kegelisahan saya ini. Siapapun orangnya yang bisa menyelesaikan poin pertama, maka dia masuk ke dalam kriteria. Itu baru satu. Yang kedua misalnya, terus secara fisik misalnya. Tidak dipungkiri bahwa fisik itu masuk dari 4 kriteria yang dijadi pertimbangan untuk menikahi seseorang. Gitu. Nah, kalau saya tampangnya pas-pasan, ya, berkulit gelap, bisa nggak nikah dengan perempuan yang berkulit terang dan cantik gitu? Bisa jawabannya. Tapi harus ada nilai yang ditukar. Jadi gini teman-teman yang dirahmati Allah. Jangan pernah berpikir bahwa orang itu mau menerima
kita apa adanya, tidak ada. Mas Zaki, mau nggak saya kasih kardus sobek? Kan nggak mungkin mau. Tidak ada orang mau menerima barang yang kurang atau barang yang rusak. Orang itu kalau mau tukeran pasti dengan barang yang semisal. Jadi kalau Anda ingin misalnya contoh, Anda berfisik pas-pasan, pilihannya cuma dua kalau ingin dapat yang di atasnya dengan secara fisik. Anda mapan secara finansial atau Anda ahli dalam satu bidang, artinya punya ilmu. Itu pilihannya. Kalau tidak ada dua-dua ini, ya selamat, Anda akan bermimpi selamanya. Karena tidak ada nilai yang ditukar. Itu untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Sama. Kalau Anda merasa Anda tidak menarik secara fisik, Anda punya dua kategori pilihan. Anda bagus secara pengaturan finansial, atau kemudian Anda cerdas atau pintar, smart. Ada nilai yang ditukar. Makanya saya bilang gini, kalau Anda itu mumpung di waktu muda, di waktu usia persiapan, jangan buang-buang waktu. Jangan cuma dihabisin buat ngopi, ngopi, ya, ngopi, malam ngopi, siang ngopi, ya. Nanti kapan pastenya? Ngopi terus, nggak pernah dipaste. Ya, nggak pernah. Ya, kadang-kadang ya nongkrong sana, nongkrong sini, tapi nggak ngerti tujuannya apa. Ya, biar gaul aja. Gaul itu, saya kasih tahu, gaul itu ada umurnya. Jangan dikira gaul itu cuma untuk anak muda. Kata cool, keren itu relevansinya tergantung usia yang kita akan tapak. Kalau sekarang, saya bisa nggak dikatakan keren? Tadiobi cool. Padahal, padahal saya padahal saya sudah tua. Maksudnya, maksudnya ya kan tidak terlalu pantas gitu dengan kata-kata. Tapi keren itu secara definitif akan berkembang sebagaimana pertumbuhan kita atau pemahaman kita terhadap kehidupan. Dan percayalah bahwa setiap kata keren itu punya tempatnya masing-masing. Maaf nih, tanpa merendahkan siapapun manusianya, uh, jamet ya jamet ya. Definisi kerennya adalah ketika motornya berudul, ya nggak ada plat nomornya, knalpotnya berisik, semiran, ya, rambutnya disemir matahari, kemudian pakai rantai-rantai, itu keren. Tapi di tempatnya, gitu. Nah pertanyaan kita tuh mau keren di mana? Ya, ada orang yang ngafal Al-Quran, jago, hafalan hadis, luar biasa. Tapi dia nongkrongnya sama jamet, kerennya kepake nggak? Nah, makanya standar yang kita punya itu tergantung di mana kita menempatkan diri kita. Kita itu mau mencari jodoh di mana, seperti apa. Nah, makanya jangan terjebak tadi pada persoalan pergaulan yang cuma isinya ngopi. Karena nanti, ya kebanyakan memang karena nggak ngerti teori ini sih. Karena kebanyakan nanti mereka itu kalau misalkan nongkrong di kafe, dia pikir dia akan keren, jadi dia akan dapat jodoh yang semisal itu. Yang punya definisi keren kalau di coffee shop sambil bawa MacBook, sambil buka ini, ada ininya apa namanya, go-kart buat dari kantornya, ya mereka akan mendefinisikan keren seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah rumah tangga yang mau Anda bangun seperti itu? Nah, makanya itu pertanyaan yang harus selesai. Nah, kebanyakan kita tidak pernah melakukan itu. Kalau diajari seperti ini, jawabannya, ribet dong tinggal nikah. Silahkan, silahkan Anda jalani pernikahan tanpa konsep itu. Tapi kalau nanti nangis, jangan telepon saya. Kalau Anda bisa, gitu. Oke, baik ya. Nah, tadi jawabannya lengkap sekali ya. Kalau misalnya kita mengharapkan pasangan yang di bawah diri kita, itu bisa jadi itu jadi salah satu tanda. Jangan-jangan nih kita sendiri bingung kita itu ada di level mana yang memangnya gitu karena belum kenal dengan diri. Nah, kemudian ya setiap kriteria pasangan itu pasti akan saling bertukar value gitu ya. Jadi kalau kita ada kekurangan nih, ya kita harus punya kelebihan yang lain buat dapat hal yang lebih daripada
calon kita seperti itu. Nah, ini menarik nih. Oke. Nah, tadi dari penjelasan Ustaz Jobi kan kita akhirnya memahami nih ya bahwa lebih baik ataupun di bawahnya itu juga masih terlalu umum nih. Perlu dibedah lagi. Sebenarnya apa nih gitu kan? Fisiknya kah? Atau tadi ketaatannya kah gitu ya? Atau gajinya kah? Atau capaiannya kah gitu? Kecerdasannya kah gitu kan? Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri itu menikah itu harus benar-benar setara atau boleh boleh nggak kalau nggak setara itu nilai toleransinya gimana gitu? Perbedaan Ya, yang boleh gimana dan yang nggak boleh itu gimana sih gitu? ya baik Mas Zaki. Ini saya ambil dalam kitab ya Bughiyatul Mustarsyidin ya. Jadi ada kitabnya yang bahas soal skufu ini. Jadi ada 4 kriteria skufu ya yang dimaksud setara. Itu dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu dijelaskan di situ. Kalau pertama kriteria skufu yang pertama itu atau yang setara itu ini pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu memegang prinsip ini. Ini yang pertama, kriteria yang setara yang pertama. Yang dimaksud kriteria pasangan yang setara pertama itu adalah sama secara nasab. Nasab itu maksudnya begini, dia dia anak orang yang berpendidikan, maka eh, nasab eh, dia juga artinya bisa dapat orang yang berpendidikan. Secara kredibilitas dan statusnya dia orang yang merdeka. Ini merdeka untuk zaman dulu ya, karena dulu masih ada budak. Jadi dulu itu sebetulnya definisi setara itu adalah orang yang merdeka dengan yang budak. Jadi budak dan merdeka itu beda. Itu yang dimaksud dulu setara itu karena persoalan ada budak. Karena dulu budak itu juga punya keinginan menikah dengan orang yang terhormat atau mantan budak. Contohnya Bilal bin Rabah dulu pernah ditolak oleh orang Ansor, perempuan Ansor, karena yaitu mantan budak dan berkulit hitam. Kemudian oleh Nabi ditegur. Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk datang lagi dan mengatakan kalau Nabi itu yang menyuruh menikahkan kamu dengan dia. Meskipun kemudian Bilal memilih untuk nggak nikah dengan perempuan itu. Ya karena tadi dari jawaban itu sudah mengindikasi itulah. Nah, itu pinter sahabat. Ya. Yang kedua itu tadi ya kredibilitas, nasab, kemudian statusnya merdeka atau budak, kemudian ketokohan ya. Jadi dia punya ya mungkin dia influencer, selebgram, seterusnya. Ketokohan hari ini kan banyak. Terus ilmu, ketokohan dalam ilmu maksudnya. Terus kesalehannya serta sikap atau wawasan memahami ajaran-ajaran Islam. Itu penting. Nah, kalau calon suami itu memiliki apa ya leluhur atau apa ya namanya disebutnya ya, punya nasab keluarga yang unggul, maka calon istri itu bisa dianggap setara. Jadi kalau yang punya kriteria ini, berpendidikan, kemudian nasabnya bagus, kredibilitas, punya status ketokohan ilmu yang jelas, saleh, soleh orangnya, keluarganya juga baik. Kalau ini yang miliki laki-laki, ini menurut kriteria setara yang pertama ya, ya itu perempuan manapun akan dianggap setara sama dia. Gitu. Jadi dia bisa menikah dengan perempuan yang tadi kalau bahasanya Mas Zaki itu di bawah levelnya. Nah, bisa dia. Ya. Tapi kalau ini kriteria ini yang miliki perempuan, yang memilikinya perempuan, ya maka langsung dianggap oleh Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah tidak sekufu atau tidak sama. Ini saya jujur dengernya kaget sih. Ternyata imam-imam kita itu udah bahas ini ya. Maksudnya masalah sekarang gitu loh. Ternyata udah dibahas gitu ya. Ya semua, makanya kan bukan kita ini kan umat yang beruntung karena kita ini punya agama Islam. Cuman ketidakberuntungan kita itu satu, karena kita nggak pernah menggali Islam. Itu aja ketidakberuntungan kita. Tapi beruntungnya kita adalah kita umat dari agama yang sempurna secara ajaran, lengkap. Nah, kalau cuma ketidakberuntungan kita hanya nggak pernah belajar. Aduh,
apes nih ya. Itu tadi gimana Ustadz kalau penjelasan lebih panjangnya? Kenapa berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan tadi dari segi penjelasannya tadi? Kenapa laki-laki yang dengan high quality tadi boleh buat memilih yang setara sama di bawahnya, kalau perempuan tidak? Tidak Gimana tuh? sekufu bagi perempuan. Mm. Ya, enggak. Ini memang berdasarkan psikologis bahwa keluarga perempuan yang cenderung punya nasab atau kemudian tadi perempuannya ya secara pribadi perempuannya sudah punya banyak kriteria tadi yang oke, tambah lagi dia keluarganya misalnya dari keluarga kiai gitu ya, pasti ada keinginan orang tua si perempuan untuk memilihkan laki-laki yang tadi setara. Karena gini, ujungnya akan kembali ke bapaknya. Di mana bapak ini seorang laki-laki. Yang kalau laki-laki punya 4 kriteria itu, tentu dia akan punya orang-orang di sekitarnya yang punya kriteria yang sama tingginya. Gitu. Makanya perempuan ini nggak bisa nyari sendiri kalau nggak bisa dapet asli. Artinya kalau dia nggak bisa nyari sendiri dengan kriteria yang selevel dengan apa yang dipahami oleh orang tuanya atau bapaknya itu, maka dia nggak akan pernah ketemu gitu. Nah makanya kalau pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, mending kalau kondisinya begitu mundur aja laki-lakinya. Oke, oke ya. Kalau misalnya memang tadi secara keterlibatan orang tua itu normalnya ya, dan misalkan memang orang tua terlibat penuh ya untuk mencari pasangan bagi anaknya, itu sebenarnya secara alami pun udah keseleksi alam dengan sendirinya ya, dengan circle tadi gitu ya. Oke, Itu oke, menurut oke. sekufu yang pertama. Ini Oh, ilmu ya. Ini ada bukan karena beberapa versi, Zat. ada empat. Oh, Kan tadi oke. saya bilang ada empat. Ya. Betul, Ini Zat. ilmu ya. Ya, ini bukan karangan saya. Ini memang ada kalau mau baca nanti ada kitabnya judulnya itu Bughyatul Mustarsyidin, tulisannya Syed Ba'alawi Al-Hadrami. Nanti antum kalau mau baca silahkan. Ini saya baca Kak. Ini apa? Terangkan saja. Kalau mau baca sendiri bisa. Nah, tolak ukur yang kedua, ya, sekufu. Nah, ini adalah ketika keduanya itu punya nasab, ya, ada senasab, punya kredibilitas, statusnya merdeka, dia bukan di bawah tekanan orang lain, dia punya ketokohan dalam ilmu, soleh, orangnya, pemimpinannya bagus, serta dalam urusan pekerjaan juga sama. Nah ini menurut Ibnu Qodi, ya syarat yang satu ini tidak harus dijadikan pegangan justru. Nah pendapat kedua ini justru sekufu itu tidak menjadi syarat bahwa calon suami dan calon istri itu harus sama. Menurut Ibnu Qodi di pendapat yang kedua. Nah, Ibnu Qodi itu mengatakan bahwa tadi loh ukuran nasab, ukuran kredibilitas, ukuran ketokohan itu tidak dijadikan pegangan ya untuk atau jadi syarat kalau calon suami dan istri itu harus satu derajat atau harus sama. Artinya apa? Artinya itu menurut Ibnu Qodi itu tidak jadi standar, gitu ya, tidak jadi standar gitu. Nah, pendapat yang ketiga, standar lagi, ini setara itu apa? Nah, ada tolak ukur nama kafa'ah atau sekufu ketiga, yaitu berdasarkan tolak ukur kafa'ah, kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesolehan, status merdeka, ya. Kemudian ada kepemimpinan, ya. Dan kemudian ada hal-hal dasar yang itu harus ada pada calon suami dan istri yang akan menikah. Nah, yang sekufu ketiga ini yang ada di masyarakat kita, yang mereka menjadikan tadi kekayaan, ilmu pengetahuan, ilmu, ya, kemudian apa namanya keadaan atau pekerjaan itu harus sama. Nah itu ini di kriteria ketiga ini. Dan ini memang ada Mas Zaki, ini ada. Nah kalau saya itu cenderung oh suara saya kecil. Nah kalau saya itu cenderung di kriteria yang keempat ini sebetulnya, yaitu menjadikan ukuran skufu yang keempat itu berdasarkan nasab, keilmuan, ketokohan agama, pendapat apa namanya pekerjaan, ya kemudian sebagaimana pendapat yang pertama tadi dan yang kedua,
Nah, cuman persoalan kafaah, persoalan belakang background ini bisa saling melengkapi sebetulnya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi sekufu itu apa? Ketika pertukaran nilainya itu sama atau sama-sama diridhoi. Nah, saya cenderung ke pendapat yang keempat ini. Jadi artinya begini, kalau kalau ini saya ya di pendapat keempat ini memandang bahwa setiap orang berkesempatan menikahi siapapun atau menikah dengan siapapun, ya, tergantung value apa yang mau ditukar. Ya itu. Nah, makanya saya selalu bilang, mumpung kalian masih muda, belum nikah, kamu mau perempuan yang kayak apa? Jawab dulu. Kamu mau laki-laki yang kayak apa? Jawab dulu. Setelah ketemu jawabannya, nah kira-kira ya, tadi value apa yang mau ditukar supaya dapat pasangan itu. Ya jangan heran, kok ada ya mbak, mohon maaf nih ya, nggak berniat. Ini hanya contoh analogi. Kok ada ya mbak-mbak gemuk, suaminya ganteng. Anda berarti tidak pernah tinggal bersama mbak-mbak gemuk itu. Karena Anda nggak tahu value apa yang dimiliki dia. Sampai ada laki-laki ganteng mau menukar kegantengannya dengan value tadi. Gitu. Dan sebagainya, analogi yang lainnya. Nah, itu maka saya lebih cocok di kriteria Skofu keempat, artinya saling persoalan kafaah ini dapat saling melengkapi satu sama lain. Oke, baik ya. Jadi nggak secara parsial, nggak secara per part gitu ya, bahwa harus semuanya dinilai head to head gitu ya, tapi Ya, justru di scoring ya, ibaratnya kalau di scoring, nah ternyata skornya ketemunya sama gitu. Nah itu eh, yang dimaksud dengan, enggak juga, enggak juga, atau gimana enggak Sar? juga, enggak Oh, juga harus di scoring sama, enggak. Gini loh, hmm, misalnya yang satu ini bisa masak, ya, terus eh, penyayang, gitu ya. Yang satu ini agak keras, ya, agak keras, nggak bisa masak. Kan ini sebetulnya ini jelek semua kan. Tapi ini kalau puzzle, ini nutup, gitu loh. Nah, ini sekufu. Ini yang dimaksud dalam kriteria sekufu yang keempat tadi. Udah nggak? Ya. iya, Nah, iya, Sar. nah, ini yang dimaksud sebagai persoalan yang sekufu dalam kitab ya, Buhyatul Mustarsyidin tadi. Oke. Jadi ada satu puzzle yang, nah makanya gini, saya itu akan sulit menjelaskan ini ke teman-teman. Yang kalau tadi ya di sesi pertama, teman-teman tuh belum bisa jawab pertanyaan itu. Sebetulnya kamu tuh siapa? Heeh, Apakah kamu itu heeh. alien Iya, iya, atau dari iya. planet lain? Atau brokoli. Ya. Iya, iya. Tentunya akan susah sih, betul betul Ustaz. Ini kan kita menilai, kemudian membandingkan ya. Kalau nilai kita sendiri aja belum bisa ditaksir, iya gimana mau bandingin gitu kan ya? Gimana mau nilai orang juga gitu. Iya, 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 iya. Makanya kan Oke. bingung, wong dia nggak ngerti dirinya sendiri. Hmm. Dia mau komparasi ke siapa? Ke apa? Apalagi menentukan tujuan saya mau dengan siapa. Oh, makin nggak kejawab lagi. Wah, ini Dan lihat banget ini. Iya, Ustaz. Dulu saya ya gitulah. dulu saya pas mau awal ta'aruf, Ustaz. Hal yang Mm-mm. pertama saya temui ketika ta'aruf itu adalah pas saya ngisi CV, terus tahu kekurangan saya apa. Wah, Mm. itu di situ saya langsung bilang taruh keren sih gitu. Jadi kayak kita belum nyari calonnya aja kita langsung tahu secara normal ya dalam tahapan taruh itu langsung tahu kayak oh ternyata aku kurangnya ini gitu. Mm. Jadi secara natural kita itu dipush untuk upgrade diri gitu. Mm. Padahal mah taruhnya belum mulai gitu. Mm. Wah itu masya Allah sih. Kalau nggak dari taruh kan ya nggak bakal kepikiran juga buat mikirin gituan gitu. Ya, Wah, waduh, waduh. Ini teman-teman, ya teman-teman, dapat ya poinnya ya. Walaupun agak berat kita ini bahasannya. Tadi ada eh beberapa juga yang komen-komen ya. pertanyaannya kan lebih enak pacaran atau taaruf kalau kayak gini.
Aduh, ya. Kan nggak mungkin ada Agak ber... orang nggak mungkin kan ada orang pacaran pakai teori ini. Nggak ada. Ribet. Langsung aja kelamaan. Saya ada feel sama you ada feel sama I, ya udah jadi. Oke, baik ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga ditanyakan ya. Kita akan coba untuk bacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, oke. Kayaknya belum ada pertanyaan yang sesuai dengan ini ya. Topik kita dahulukan yang sesuai topik dulu. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh juga komen-komen gitu kan. Tapi saya jadi penasaran ya, Stad. Tadi kan sebenarnya kesetaraan tadi ya, kesekufuan tadi kan akan melengkapi puzzle-puzzle dari setiap kekurangan masing-masing gitu ya. Yang artinya berarti kan laki-laki dan perempuan ini ada hal-hal ataupun poin-poin yang mereka itu berbeda gitu. Ibaratnya ada yang ahli, ada yang nggak sama sekali gitu kan. Nah itu kan menutup gitu kan. Nah tapi kenapa hal semacam itu justru malah disatukan dalam pernikahan? Bukan kan perbedaan tadi malah justru bisa nimbulin konflik gitu, paham gak sih? Kita malah harus hidup berdua dengan orang yang kita punya kelebihan, dia punya kekurangan gitu. Itu kan gitu loh, Tat. Itu gimana, Tat? Ya pertanyaan yang sederhana saya ke antum, ada nggak orang yang punya kelebihan semua? Nggak ada kekurangannya. Udah itu dijawab. Oh, berarti kalau kita hanya, berarti itu kayak Gini loh fana Mas Adi, gitu ya. Mas Adi sederhananya gini. Enggak mana. Hmm. Gini, sederhananya gini. Kita itu sebelum menikah fokusnya sama kelebihan calon pasangan kita. Tapi setelah menikah kita fokusnya pada kekurangan dia. Itu masalahnya. Akhirnya ketika setelah menikah kita merasa melihat banyak kekurangan, sebelum menikah kita merasa melihat banyak kelebihan. Padahal itu perspektif kita sendiri yang mengubah. Harusnya gimana, Sat? Hmm? Harusnya Ya berarti tadi, gimana tuh? ya tadi menyadari bahwa setiap individu itu punya kelebihan dan kekurangannya. Contoh gini aja lah. Allah saja menjelaskan laisa dzakaru kal unsa, laki-laki perempuan beda. Gini ya. Kayak ini kalau antum datang bawa motor, motor beli baru, bagus, di pandangan antum dan pandangan perempuan, istri, itu udah beda ngelihat motor. Istri ngelihat motor itu hanya alat yang bisa membawa dia dari rumah ke pasar. Titik. Ya. Sehingga selama motornya masih bisa jalan, ya udah dinaikin aja terus sampai kiamat. Tapi ketika antum melihat motor, ketika lihat dipakai terus setiap hari nggak pernah diservis, antum ada keinginan untuk nyervis, bersihin lah, ngerawat lah. Tahu? Ini ngelihat motor saja, laki-laki dan perempuan tuh perspektifnya berbeda. Ini ngeliat motor loh, ini baru ngeliat motor, paham nggak? Sampai sini. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan bahwa perempuan nih nggak careless. Kenapa? Motor aja nggak pernah diservis. Nggak bisa. Mereka nggak melihat motor sebagai sesuatu yang mereka pedulikan. Sedangkan kemudian laki-laki juga nggak bisa dianggap careless karena tidak bisa masak misalnya. Atau bersih-bersih. Misalnya begitu. Paham ya? Karena, nah tapi fakta yang terjadi di lapangan bahwa keduanya setelah bersatu justru itu yang dilihat. Justru itu yang diperdebatkan. Makanya agak sulit kalau kita nikah dengan seseorang yang kesadaran beragamanya kurang. Karena nanti value-nya akan diukur pada persoalan material tadi, yang nampak tadi. Dan kontrolnya tidak salah, karena manusia secara dohir adalah makhluk kasat mata, makhluk yang kelihatan. Maka dia akan menilai hal-hal yang dohir. Tapi untuk controlling supaya dia tetap bisa bersama-sama terus adalah persoalan yang tidak kelihatan. Nah itu adalah yang disebut sebagai ilmu tadi. Bagaimana kontrol dia supaya bisa ya memahami. Ya memang laki-laki perempuan beda. Antum melihat Tupperware itu cuma sekotak wadah untuk wadahi makanan. Tapi itu bagi perempuan, Mas. Kalau hilang, Anda tidak bisa pulang. Nah itu loh, beda. Ya, ngelihat dua hal benda itu saja beda gitu. Apalagi melihat perspektif ya lainnya gitu. Oke, baik ya.
Nah, itu kisi-kisi rumah tangga ya, teman-teman ya. Dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sama. Dan kayaknya memang ini penting nih. Karena sering ditanyakan juga di proses ta'aruf. Nah, jika beda mazhab, nah, ada juga pertanyaan yang lain tentang manhaj gitu. Ataupun metode dalam beragama. Apakah bisa dikatakan tidak sekufu, Ustaz? Itu. Gimana, Ustaz? Baik, sebenarnya saya kayaknya pernah jawab ini di live yang agak lama, tapi saya mau mempertegas bahwa begini teman-teman, ini kan soal referensi belajar agama ya. Yang kita tahu ketika preferensi pelajaran agama itu memang konsekuensinya akan mendapati beberapa perbedaan-perbedaan. Ya, ini wajar. Yang jadi tidak wajar adalah sebetulnya sikap seseorang ketika dia belajar tentang preferensi yang berbeda. Nah, kalau saran saya, ketika seseorang sudah punya preferensi, ya preferensi belajar, ya agama khusus, misalkan seperti persoalan manhaj tadi, persoalan mazhab tadi, maka pertanyaan dikembalikan ke orang yang sedang berproses. Kira-kira jika Anda menikah dengan dia, Anda siap nggak ya mengikuti ya pandangan beragama dari orang tersebut? Karena kalau kita sudah jadi pasangan, terutama perempuan ya, itu Anda tidak bisa bergerak sendiri, itu tidak bisa. Nah ini penting. Kenapa tadi kita harus uh, bukan karena persoalan ah, jelek, bukan masalah jelek tidak jelek. Ini persoalan ya ketika ini persoalannya bukan jelek tidak jelek, yang benar atau salah bukan. Ini persoalannya adalah ketika Anda nanti hidup bersama, yang salah satu hal yang bisa menjaga keharmonisan adalah jalan seiring bersama. Nah, kalau salah satunya sudah merasa bahwa preferensi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, sedangkan pasangan yang satu merasa bahwa ya sebetulnya kan Islam ya sama saja lah semuanya. Ini nanti berdebatnya akan di situ, dan ini cenderung tidak baik. Makanya, kalau saran saya ditanya, bagaimana kalau kita beda pandangan seperti itu? Lebih baik cari yang sepandangan. Kalau Anda tidak siap untuk dituntun dengan pandangan tersebut, Le. Kalau Anda siap, merasa, Bismillah, nggak apa-apa, wong itu ya baik, itu ya Islam, maka Anda harus siap bahwa nanti ketika Anda hidup bersama dengan dia, agar tetap harmonis dan terjaga, ya Anda harus tadi ikut belajar bersama dia. Makanya gini Mas Eki, biasanya nih orang yang sudah terisi ya dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, itu kalau akan menikahi orang biasa yang belum terisi tadi, ya ini akan menimbulkan tadi pilihan tadi. Tapi biasanya kalau sudah sama-sama terisi tapi isinya beda, sudah otomatis akan sendiri-sendiri. Nah, justru pertanyaan saya adalah yang tadi belum keisi. Harus nikah dengan yang sudah keisi. Siap nggak diisi dengan isinya yang sudah ada di sini? Nah, kalau merasa belum tahu, silahkan dipelajari dulu. Nah, kiranya nanti setelah dipelajari, cocok nggak dengan preferensi kita beragama? Kalau tidak cocok, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Jangan juga memaksa dia untuk ikut kita, mengeluarkan dia dari situ, nggak usah. Memang kita bukan yang pas buat dia. Tapi kalau kita sudah pelajari ternyata, oh ya kayaknya saya oke lah, ya silahkan. Gitu. Jadi intinya, keputusan itu dibuat sebelum Anda melakukan. Dan kalau Anda sudah memutuskan itu, ya jangan pernah sesali. Tapi justru Anda coba untuk menikmati atau mencintai pilihan Anda. Tuh, itu jawaban saya. Jadi, Oke. sekufu, sekufu itu bukan di situ ya. Bukan karena perbedaan mazhab atau enggak. Semua mazhab itu bagus. Hmm. Bener. Ini kan persoalan kita cocok yang mana gitu. Ini bukan Hmm. persoalan sekufu. Ini kecocokan. Hmm. Oke, baik ya. Kalau tadi yang menanyakan itu perempuan,
misalnya memang eh, nggak mau ngikut nanti ke depannya ya, maka baiknya cari yang sejalan gitu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya ternyata mau ikut gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi konsekuensinya ya mau belajar bareng akhirnya diisi tadi ya Ustaz ya. Itu karena memang tadi sebuah hal yang wajar ketika mazhabnya itu beda, maka dalam keberjalanannya nanti akan banyak menemukan beberapa perbedaan juga ya Ustaz ya dalam pengamalan agama seperti itu. Dan jangan Oke, salah loh baik. Mas Zaki, dan Mm-mm. jangan salah loh, itu juga bisa memicu perceraian loh, perpisahan. Kalau itu tidak Hmm. selesai di awal, Ya, bisa memicu ya, ya. perpisahan juga kalau itu nggak selesai di awal. Makanya benar-benar kalau persoalan itu benar-benar ditanyakan ke diri kita lagi-lagi. Makanya harus kenal dulu. Kalau itu nggak selesai, nanti itu timbul masalah di tengah jalan, itu bisa jadi perpisahan. Dan jangan dianggap remeh. Makanya jangan mengatakan, wah itu alirannya aneh. Kok sampai cerai begitu loh? Karena dulu nggak pernah diselesaikan dari awal. Gitu. Udah aneh. Oke, baik ya. Nah, sebenarnya pengen bahas lebih banyak lagi teman-teman, tapi kita memang terbatas ya. Hanya 1 jam live di Instagram, dan ini udah hampir 1 jam. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, mohon maaf sekali gitu ya. Semoga nanti bisa terjawab di sesi-sesi lain, ataupun nanti boleh DM ataupun komen-komen di konten-konten kita. Syukur-syukur nanti jadi menginspirasi buat dibikin jawabannya juga lewat konten juga. Karena Ustadz Yopi juga aktif di YouTube Ta'aruf Online Indonesia ya. Nah, itu membahas segala hal-hal yang menjadi permasalahan di dunia ta'aruf maupun pernikahan saat ini gitu dengan bahasa dan juga gaya yang ringan. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa menyerap dari setiap materi yang disampaikan. Nah, jadi boleh buat mampir-mampir di YouTube Ta'aruf Online Indonesia. Jangan lupa juga buat subscribe ya. Kita kembangkan channelnya, semoga bisa menjangkau ke lebih banyak lagi. Dan sebagai penutup, Ustadz, ya, ada 2 menit terakhir nih. Nah, mungkin sebagai closing statement dari Ustadz, saran maupun tips buat teman-teman yang lagi berjuang ta'aruf, tapi akhirnya mengalami rasa diri yang minder gitu ya, ketika akhirnya bertemu dengan gap-gap kualitas diri dengan calonnya tadi gitu, Ustadz. Ya, eh, sederhana ya, Anda tidak akan pernah minder kalau Anda sudah pertama mengenal diri Anda, kedua Anda tahu kekurangan Anda, dan ketiga Anda tahu apa yang akan Anda cari. Setelah ketemu tiga itu, Anda nggak akan minder, percaya sama saya. Setelah Anda temukan tiga jawaban itu, tidak ada perkara minder. Kenapa? Karena sebetulnya minder itu karena Anda itu tidak tahu jawabannya. Anda tidak tahu harus pilih apa, Anda tidak tahu harus bagaimana. Itu menyebabkan Anda minder. Maka selesaikan tiga pertanyaan tadi. Siapa Anda, apa kebutuhan Anda ketika menikah, dan bagaimana calon pasangan yang Anda harapkan. Ya, kalau Anda bisa jawab itu, tidak ada kata minder. Hanya tiga itu. Jadi minder itu adalah hasil dari ketidaktahuan kita akan kebutuhan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita membidik ke segala arah yang tidak sesuai dengan value yang kita dapat. Itu saja. Oke, Mudah-mudahan Allah baik. mudahkan. Amin, amin. Jazakallah khair, Ustadz Yopi sudah berbagi materinya luar biasa Wah, malam hari ini. Teman-teman semua, selamat berproses ya untuk menjawab 3 pertanyaan dasar tadi ya. Siapa diri kita, kemudian apa value diri kita, kelebihan kita, dan juga kriteria kebutuhan dengan calon itu pengennya seperti apa, mau dibawa kemana. Nah, itu harus dijawab sehingga nanti bisa menurunkan rasa-rasa minder ataupun ketidakpercayaan diri dalam menjemput jodoh, insya Allah. Buat teman-teman semua yang ingin bisa memulai ikhtiar ta'arufnya melalui Ta'aruf Online Indonesia, silakan klik linknya ada di bio, itu lengkap semua mulai dari alur proses, download aplikasinya di mana, itu ya. Boleh juga tanya-tanya CS kami kalau ada yang masih ingin ditanyakan ya, kredibilitasnya juga boleh digali ya. Ada beberapa media yang pernah meliput, ada pasangan menikah yang pernah sharing cerita. Nah, itu juga bisa ditangkap untuk teman-teman semua mempertimbangkan untuk memulai ikhtiarnya di Ta'aruf Online Indonesia. Baik, alhamdulillah saya Zaki pamit undur diri sebelum ditutup sama Instagram ya. Terima kasih Ustadz Yopi. sama-sama. Jazakallah khairan teman-teman semua yang sudah menyimak tadi 100 orang lebih. Semoga bisa dapat ilmunya yang terbaik, dan yang Amin. ketinggalan ataupun keputus nantikan ya, rekamannya akan di-share juga di YouTube Ta'aruf Indonesia sehingga teman-teman bisa play berurang-urang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.
Satyopi, Siap. sehat selalu. Amin. Jazakumullah khairan.